Gerak suatu benda digambarkan dengan grafik posisi S terhadap waktu T. Bagian grafik yang menunjukkan kecepatan benda 0 adalah bagian titik-titik. Oke, jadi di sini kita memiliki grafik S. S itu merupakan posisi. Posisi itu juga bisa berarti jarak, bisa juga berarti perpindahan ya. Artinya ini menandakan perpindahan jarak maupun posisi, dan grafik yang ke arah sumbu X di sini adalah T atau waktu. Sekarang kita akan lihat grafiknya. Kita lihat segmen yang pertama, yaitu segmen dari A ke B. Kita lihat dari A ke B itu posisinya itu semakin bertambah, atau jaraknya di sini bisa kita katakan semakin bertambah. Artinya apa? Artinya pada A dan B itu bendanya bergerak. Jenis geraknya adalah gerak lurus beraturan. Jadi pada saat A dan B atau A ke B, grafiknya itu bendanya bergerak GLB. Maksudnya apa? Gerak GLB itu adalah gerak dengan kecepatan konstan ya. Jadi di sini bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya jawabannya itu pasti bukan yang A dan B, karena A dan B itu bendanya bergerak. Yang diminta di soal itu kecepatan bendanya harus 0. Selanjutnya kita lihat grafik B ke C. Nah, B ke C itu grafiknya juga grafik gerak lurus di sini ya. Jadi bendanya bergerak lurus. Geraknya apa? Geraknya juga sama-sama GLB, tetapi bendanya nanti bergerak mundur karena posisinya semakin berkurang lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan dari A ke B, posisinya bertambah tuh. Dari 0 naik ke sana. Kemudian dari B ke C, posisinya turun lagi. Nah, turun lagi ini dengan geraknya sama, yaitu gerak lurus beraturan. Kecepatannya juga konstan, tetapi dia geraknya itu mundur artinya, atau dalam kata lain mundur itu balik arah. Jadi segmen B dan C juga salah ya. Kemudian kita lihat segmen berikutnya, yaitu segmen C ke D. Kita lihat segmen C ke D itu nilai dari S-nya atau posisinya tidak berubah. Karena misalkan di C nih, kalau kita mau kasih angka, di C itu nilainya misalkan 10 gitu ya, sebagai contoh ini 10, maka di posisi D itu juga masih 10. Artinya apa? Kalau dari C ke D posisinya tidak berpindah, kita katakan bahwa bendanya dalam kondisi diam. Nah, jadi jawabannya sudah pasti yang C ke D. Atau kita pilih opsi di sini adalah opsi yang C, seperti itu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan di ujung-ujungnya. Yang terjadi jika magnet batang tersebut dipotong persis di tengahnya adalah titik-titik. Oke, jadi kita misalkan gambar seperti ini ya. Pertama, kita memiliki magnet dulu sebelum dipotong, yaitu yang di atas sini. Nah, magnet itu pasti punya dua kutub. Kita misalkan yang sebelah kiri di sini adalah kutub utara, dan yang sebelah kanan di sini adalah kutub selatan. Lalu magnet ini dipotong persis di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Maka kita sekarang memiliki dua buah magnet. Apa yang terjadi dengan kutubnya? Nah, ini penting. Kalau kita memiliki magnet dan magnet itu kita potong, maka kutubnya tidak berubah. Jadi maksudnya bagaimana? Yang sebelah kiri di sini tetap jadi kutub utara, kemudian yang sebelah kanan tetap jadi kutub selatan. Lalu magnet itu tidak mungkin punya satu kutub. Kalau yang sebelah kiri ini sudah utara, maka yang satunya lagi pasti selatan. Kalau yang sebelah kanan di sini selatan, pasti yang satunya lagi adalah utara, karena magnet selalu memiliki kutub utara dan selatan. Nah, maka kita baca jawaban yang sesuai yang mana. Kita lihat yang pilihan A, kedua batang belahan tersebut, kedua magnet batang ya maksudnya ya, kedua magnet batang belahan tersebut kehilangan sifat magnetnya. Ini jelas salah ya, karena mereka juga masih memiliki atau masih berperilaku seperti magnet atau sebagai magnet. Kedua batang magnet batang belahan berkutub utara saja, salah, karena masing-masing punya kutub utara dan selatan. Kemudian kedua batang belahan magnet berkutub selatan saja juga salah. Kemudian yang terakhir, kedua belahan tersebut tetap magnet, betul, yang berkutub utara dan selatan ya. Jadi ini betul karena kutub magnetnya tetap utara, selatan, dan pecahannya ini atau belahannya termasuk atau masih tetap berperilaku sebagai magnet. Maka jawabannya adalah pilihan D. Tommy berada 2 meter di depan cermin datar. Selanjutnya cermin digeser 5 meter menjauh dari Tommy. Jarak bayangan sebelum dan sesudah dipindahkan adalah titik-titik. Oke, soal ini berkaitan dengan cermin ya. Jadi topiknya adalah tentang optika, atau lebih spesifiknya tentang cermin datar. Kita gambar dulu seperti ini. Jadi di sini kita memiliki cermin datar ya. Bagian yang sebelah kiri adalah cerminnya, kemudian bagian sebelah kanan itu berarti belakang cermin. Nah, bendanya atau objeknya itu di sini. Ya, jadi ini adalah objek atau benda. Di sini objeknya adalah Tommy di situ. Kemudian yang sebelah kanan itu apa? Yang sebelah kanan itu adalah bayangannya ya. Seperti kita bercermin di depan cermin datar, maka di dalam cermin itu kita akan melihat bayangan. Bayangannya itu ada di belakang cermin. Maka sifat atau salah satu sifat dari cermin datar adalah
jaraknya objek ke cermin itu harus sama dengan jaraknya bayangan ke cermin. Jadi kita gambarkan seperti ini. Di sini jaraknya Tommy atau objek itu ke cermin itu 2 meter. Nah, maka jarak bayangannya ke cermin itu juga harus senilai 2 meter ya. Jadi pertama seperti ini. Selanjutnya cerminnya digeser 5 meter menjauhi dari Tommy. Kita gambar lagi seperti ini ya. Sekarang kondisinya adalah cermin tersebut yang mula-mula ada di sebelah kiri di sini digeser ke kanan tuh menjauhi Tommy sebesar atau sejauh berapa? 5 meter. Jadi ini adalah 5 meter. Maka sekarang jaraknya Tommy ke cermin bukan lagi 2 meter tetapi 2 meter ditambah 5 meter ya. Ini gambarnya kurang sesuai dengan skalanya tapi tidak apa-apa. Jadi sekarang jaraknya cermin ke Tommy adalah 7 meter. Dari mana dapatnya 7 meter itu? Dari 5 meter ditambah dengan 2 meter. Dengan menggunakan sifat yang sama dengan yang sifat pertama tadi, bahwa jarak benda ke cermin itu harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Sehingga sekarang jarak bayangannya Tommy ke cermin juga harus 7 meter. Nah, seperti itu. Maka pertanyaannya adalah jarak bayangan sebelum dan sesudah cermin itu dipindahkan. Nah, untuk memudahkan kita mencari jarak bayangan sebelum dan sesudah dipindahkan akan lebih bagus kalau kita gambarkannya dalam satu gambar ya. Jadi seperti ini. Kita akan menggunakan gambar yang bawah. Tadi kan mula-mula cerminnya ada di sini nih kan. Awalnya dari kita punya cermin di sini, di mana jaraknya ini adalah 2 meter. Kemudian jaraknya bayangannya yang pertama juga sama dengan 2 meter. Jadi bayangan yang pertamanya kita misalkan letakkan di sebelah sini ya. Ini tidak sesuai skala tapi tidak ada masalah. Bayangan pertamanya kita taruh misalkan di sebelah sini ini. Bayangan yang pertama jaraknya berapa? Jaraknya adalah 2 meter. Nah, padahal cerminnya itu sekarang digesernya 5 meter kan. Dari posisi awal itu cerminnya bergeser sejauh 5 meter. Padahal jaraknya ini 2 meter. Berarti jarak yang bayangan pertama dengan cermin sekarang itu pasti 3 meter. Karena letaknya 2 meter dari cermin. Artinya jika cerminnya digeser 3 meter, 5 meter, sisa nilai panjang ini pasti sama dengan 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah jarak bayangan yang pertama ini posisi bayangan itu harusnya sama dengan yang atas ya. Kalau kita mau gambar dalam satu bidang, jaraknya bayangan yang pertama ini dengan bayangan yang terakhir yang kedua. Maka kalau kita hitung berapa? 3 meter ditambah dengan 7 meter. Pasti jawabannya adalah 10 meter. Maka jawabannya yang C ya, seperti itu. Akan lebih mudah sebenarnya kalau kita gambarkan dalam satu gambar saja, tidak dipecah-pecah, nanti akan lebih gampang ya. Sebuah kelapa jatuh dari pohonnya. Kecepatan kelapa tersebut sewaktu jatuh adalah titik-titik. Oke, jadi kita bisa buat skemanya. Misalkan kita punya buah kelapa di atas ya. Kemudian dia jatuh dari pohonnya, berarti dia nanti akan jatuh ke tanah di bawah di sini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kecepatan kelapa ini atau buah kelapa ini? Pada saat di awal kita tahu bahwa kelapanya kan kondisinya pasti masih diam ya. Kemudian dia akan jatuh ke bawah sehingga pada saat mencapai tanah di sini dia pasti punya kecepatan. Artinya dari posisi atas ke posisi bawah di sini gerakannya pasti semakin cepat. Atau kecepatannya kita sebut sebagai kecepatannya bertambah ya secara tetap. Atau kata lainnya adalah kelapa tersebut dipercepat. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C. Oke, seperti itu.